Kata Allah, kami berikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, fa'abaina. Maka kemudian makhluk-makhluk Allah tadi semuanya nggak mau menerima amanah. Ya, ayyahmilna, mereka nggak mau menerima amanah. Kenapa? Wa asfaqna, karena merasa keberatan dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan. Tapi kita manusia siap untuk menerima amanah yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. معاشر المسلمين wa zumratul mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas, rutinitas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan setelah kita bangun tidur, kita menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini maupun di hari-hari dan di waktu yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya, dimulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kita membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman. Cabang yang ke-24, al-amanat wa ma yajibu fiha min adaiha ila ahliha,
yaitu menjaga, melaksanakan dan menunaikan amanah. Sebelum kita membahas kajian kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mari sama-sama kita tunjukkan kepedulian kita, sikap care kita terhadap apa yang saat ini terjadi menimpa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minimal paling tidak kita sisipkan doa-doa kita untuk mereka. Mudah-mudahan mereka yang saat ini di Palestina sana diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran, ketenangan, kedamaian, keamanan di dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan dan pertolongannya kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang kita alami saat ini di negara kita sudah beberapa bulan Allah Subhanahu wa taala belum mengkaruniakan kita hujan. Ya, padahal bulan Oktober itu katanya ya bulan turunnya hujan ya, tapi saat ini qadarullah wa ma syaa fa'ala, Allah belum menurunkan hujan. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu Islam sudah menggariskan ya apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim ketika Allah tidak menurunkan hujan. Rasulullah sudah memberikan contoh yaitu dengan melaksanakan salatul istisqa, yaitu salat meminta hujan. Di beberapa tempat, ya, di beberapa daerah, di beberapa masjid, alhamdulillah mereka sudah melaksanakan salat istisqa. Ya. Tinggal kita di Villa Anggrek ya di Masjid Al-Ikhlas belum ya melaksanakan salat istisqa. Mungkin kalau mau diadakan lebih baik lagi kalau mau diadakan. Tapi kalau tidak diadakan juga nggak masalah, hukumnya juga sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau diadakan lebih baik lagi. Ya, di samping kita memberikan contoh kepada masyarakat kita, selama ini kan masyarakat kita mungkin banyak yang belum mengerti dan memahami apa itu salat istisqa. Ya. Maka kita memberikan kepada mereka ya semacam pengetahuan pendidikan bahwasanya inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita tidak diberikan oleh Allah air hujan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya kita mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW yaitu dengan melaksanakan salat istisqa. Kemudian yang ketiga, banyak faedah dan hikmah yang ada di dalamnya. Di antaranya kita bisa mengingatkan masyarakat kita agar ya mereka bisa banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebagai saran saja, hanya sebagai usulan. Baik, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada tema kita kali ini yaitu al-amanah wa ma yajibu fiha min adaiha ila ahliha. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian amanah, kemudian pembagian dan macam-macam amanah, ada satu kisah yang akan kami ceritakan. Kisah ini adalah kisah yang sahih disebutkan oleh beberapa ulama di dalam kitab mereka. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Kisah yang berkaitan dengan tema dan judul yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Fatahan Nabi SAW Makkah wa dakhala al-Masjidil Haram. Ketika pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah anugerah bisa menaklukkan kota Mekah atau bisa ya membuka kota Mekah. Wa dakhala al-Masjidil Haram, dan kemudian beliau beserta para sahabatnya berhasil memasuki Masjidil Haram. Fatafa haulal Ka'bah, dan beliau melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Wa ba'da an intaha min tawafihi, setelah selesai melakukan tawaf, apa yang beliau lakukan? Da'a Utsman bin Talhah. Beliau memanggil seseorang yang bernama Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Utsman bin Talhah ini adalah orang yang diberikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Hamil miftahul Ka'bah. Jadi sejak dulu di zaman jahiliyah ketika beliau belum masuk Islam, beliau memang sudah diberikan amanah untuk memegang kunci Ka'bah.
Fa akhadha minhum al-miftah. Maka kemudian Rasulullah minta, mana kunci Ka'bah? Wa tamma fathal Ka'bah. Setelah itu diserahkan oleh Utsman bin Talhah, maka kemudian dibuka oleh Rasulullah. Fadakhalan Nabi, dan beliau pun memasuki ke dalam Ka'bah. Tsumma qama ala babil Ka'bah. Kemudian setelah itu beliau berdiri di pintu Ka'bah. Faqala, dan beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada ilah selain Allah, satu-satunya ilah, wa sadaqa wa'dah, benar apa yang Allah janjikan, wa nasara 'abdah, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah menghancurkan mereka orang-orang musyrikin. Kemudian dalam riwayat yang lain, setelah itu Rasulullah menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Ya, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghancurkan seluruh patung. Ya, kurang lebih ada sekitar ribuan, ya bahkan dalam riwayat disebutkan sekitar 3.000-an patung yang ada di sekitar Ka'bah saat itu. Setelah dihancurkan, maka kemudian Rasulullah SAW beristirahat sejenak. Tsumma jalasa fil masjid. Faqama, maka di saat Rasulullah sedang beristirahat, tiba-tiba berdirilah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa qala, dan beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lanal hijabah ma'as siqayah. Ya Rasulullah, jadikanlah di antara kami al-hijabah, orang yang bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, ma'as siqayah, dan bertanggung jawab memberikan air minum kepada jamaah haji maupun jamaah umroh yang datang ke Ka'bah. Jadi sahabat Ali memberikan usulan kepada Rasulullah SAW agar ada di antara mereka, ya termasuk beliau radhiyallahu an, untuk ditunjuk, dipilih oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang bertanggung jawab atau sebagai penanggung jawab terhadap Ka'bah. Faqala Nabi SAW, maka kemudian Rasulullah mengatakan, aina Utsman bin Talhah? Kalau begitu, mana Utsman bin Talhah? Ya, Utsman bin Talhah tadi, ya, orang yang menyerahkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah sebelumnya. Faja'u bihi, maka kemudian dibawalah Utsman bin Talhah menghadap Rasulullah. Faqala lahun Nabi, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Talhah, Utsman bin Talhah, haka miftahaka ya Utsman, al-yaum yauma birrun wa wafa. Ini kunci Ka'bah, kau yang pegang saja. Hari ini, kata Rasulullah, adalah hari di mana perjanjian dan juga amanah akan ditunaikan. Jadi Rasulullah SAW justru menunjuk Utsman bin Talhah untuk tetap meneruskan pekerjaannya sebagai pemegang kunci Ka'bah, sekaligus sebagai penanggung jawab yang merawat Ka'bah dan juga penanggung jawab yang memberikan air minuman kepada jamaah yang mendatangi Ka'bah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ya Ibnu Katsir meriwayatkan ada 2 periwayatan di dalam kitab tafsirnya. Ketika sahabat Abbas bin Abdul Muthalib meminta secara langsung kepada Rasulullah agar beliau ditunjuk oleh Rasulullah untuk jadi juru kunci Ka'bah. Ya. Sampai ketika Rasulullah minta kunci kepada Utsman bin Talhah, Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Utsman, sini kuncinya mana? Tapi oleh Utsman, enggak, saya yang diberikan amanah. Kemudian Abbas mengatakan, itu kan dulu, sekarang beda. Kamu diberikan amanah dulu ketika zaman jahiliyah, sekarang sudah zaman Islam. Mana kuncinya, kata Abbas? Enggak, saya diberikan amanah, kata Utsman. Dia ambil lagi kuncinya. Sampai ketiga kalinya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abbas, biarkan. Ya, mana wahai Utsman kuncinya? Maka kemudian Allah turunkan, ya, satu surat, satu ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Orang yang berhak untuk mendapatkan amanah itu. Maka kemudian dalam sirah Ibnu Hisham dijelaskan, wa hakadha rafadun nabi i'ta'ul miftah li Ali. Begitulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita, beliau tidak menyerahkan amanah untuk memegang kunci Ka'bah kepada Ali bin Abi Thalib maupun kepada pamannya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Justru beliau malah cenderung memberikan kunci Ka'bah, menyerahkan juru kunci Ka'bah kepada siapa? Kepada Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib itu termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak memberikan amanah jabatan ini kepada keluarganya. Justru beliau malah memberikan amanah dan jabatan ini kepada orang yang berhak, yang lebih berpengalaman dibandingkan keluarganya sendiri, dibandingkan sahabat Ali maupun dibandingkan sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa Rasulullah menyerahkannya kepada Utsman bin Thalhah? Karena Utsman berpengalaman. Bahkan sejak zaman jahiliyah beliau sudah berpengalaman jadi juru kunci Ka'bah. Maka ketika beliau masuk Islam pun tugas itu, amanah itu tetap dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memberikannya kepada yang lainnya, termasuk kepada keluarganya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa faedah dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama, jelas di dalam kisah ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh beliau ya menyerahkan amanah kepada orang yang berhak, kepada ahlinya, ya kepada ahlinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya hari kiamat akan tiba, akan datang ketika terjadinya pengkhianatan. Ya, ketika terjadinya pengkhianatan, ketika tidak terjadinya atau ketika hilangnya sifat amanah. Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah, kata Rasulullah. Karena ketika amanah sudah hilang, maka tunggulah hari kiamat akan datang. Maka kemudian ditanya oleh para sahabat, apa yang dimaksud dhuyyatil amanah ya Rasulullah? Menghilangkan amanah. Beliau mengatakan, ketika kamu menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Ya, maka di sini Rasulullah memberikan contoh, beliau menyerahkan kunci kepada ahlinya, siapa? Utsman bin Thalhah. Kenapa? Karena Utsman sudah berpengalaman menjadi juru kunci Ka'bah, ya, orang yang bertanggung jawab ya terhadap perawatan Ka'bah dan segala-galanya jauh sebelum beliau masuk Islam, bahkan sejak zaman jahiliyah. Maka Rasulullah cenderung untuk memberikan amanah itu kepada beliau dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat Rasulullah SAW tidak memberikan amanah ini kepada keluarganya. Ya, padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib kedudukannya Masya Allah sangat mulia di sisi Rasulullah. Beliau sebagai sepupu Rasulullah, sebagai juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang menemani Rasulullah di saat dalam situasi yang sangat genting ketika Rasulullah mau hijrah ke mana? Ke Madinah. Di saat beliau berada di rumahnya, siapa yang menemani Rasulullah saat itu? Padahal Rasulullah sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin. Ali bin Abi Thalib. Dalam situasi genting, dalam situasi yang mencekam, Ali yang menemani Rasulullah. Bahkan Ali siap menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas ranjangnya. Ya mungkin sewaktu-waktu bisa saja beliaulah yang akan menjadi korbannya. Tapi ketika hal ini terjadi, Rasulullah tidak memberikan amanah itu kepada Ali. Ini menunjukkan Rasulullah ketika memberikan amanah bukan karena faktor keluarga, atau yang kita kenal dalam istilah kita apa? Nepotisme. Bukan nepotisme. Oh ini karena keluarga saya tunjuk aja dah dia jadi ini. Oh ini karena anak saya, oh ini karena adik saya, oh ini karena abang saya kasih aja dah. Bukan.
Yang mana sekarang nepotisme banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ketika suatu amanah diberikan bukan kepada orang yang ahlinya, tetapi karena faktor keluarga. Oh, karena itu anaknya, karena itu adiknya, karena itu abangnya, karena itu masih ada hubungan keluarga, akhirnya diberikan amanah. Padahal orang yang diberikan amanah itu tidak punya keahlian. Ya, di sini Rasulullah memberikan contoh. Ya, addul amanah ila ahliha. Berikanlah amanah kepada orang yang ahlinya, orang yang memiliki ahlinya. Jadi bukan karena faktor keluarga, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor yang lain, bukan. Tapi karena orang itu memang ahli di bidang itu, maka diberikan amanah. Ya, jadi inilah hikmah, ya, faedah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, berikanlah amanah kepada orang yang memiliki ahlinya. Jadi bukan karena faktor yang lain, tetapi karena orang itu memang berhak dan layak untuk mendapatkan amanah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi satu kisah yang bisa kami ceritakan dari kisah yang sahih tentang kaitannya dengan tema judul yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya, apa pengertian amanah? Al-amanah hiya kullu haqqun lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Amanah adalah setiap hak kewajiban yang harus kita kerjakan dan harus kita menjaganya. Itu namanya amanah. Jadi segala apapun kewajiban yang harus kita tunaikan dan harus kita jaga, itu namanya amanah. Jadi segala apapun, siapapun yang memberikan, apakah yang memberikan amanah itu Allah atau sesama manusia sekalipun, ya itu hukumnya wajib dan itu dinamakan amanah. Imam Al-Kafawi mengatakan amanah adalah kullu ma iftaradha 'alal ibad. Segala sesuatu yang diwajibkan kepada hamba fahuwa amanah, maka dinamakan amanah. Contoh apa? As-salat. Salat itu bagian dari amanah. Ya, jadi salat yang kita kerjakan itu bagian dari amanah yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah kepada kita. Itu amanah. Kemudian zakat, puasa, wa ada'ud dain, ya. Membayar hutang itu juga bagian dari amanah. Ya, ketika kita berhutang, maka mau nggak mau kita harus bayar hutang kita, itu bagian dari amanah. Wa auqidaha al-wada'i, dan amanah yang paling tinggi adalah al-wada'i. Apa itu wada'i? Barang yang dititipkan oleh orang kepada kita. Misalnya ada orang yang menitipkan barang kepada kita, itu amanah. Atau kita misalnya diberikan tugas untuk menjaga barang inventaris, misalnya inventaris masjid, inventaris RT atau RW dan sebagainya, itu bagian dari amanah. Ya tuh, kata Pak Cucu, Pak Hadi tuh dikasih tugas pegang uang masjid, itu amanah, al-wada'i. Ya, dan itu amanah yang paling tinggi. Ketika ada tugas yang diberikan kepada kita untuk menjaga barang atau sesuatu yang bukan hak milik kita, hak milik orang lain atau hak milik perusahaan atau hak milik lembaga atau masjid dan sebagainya, itu amanah. Dan amanah yang paling tinggi juga adalah katmul asrar, ketika kita diminta untuk menjaga rahasia. Ya, misalnya ada teman kita ya mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu, kemudian dia mengatakan, maaf ya, ini rahasia, tolong jangan disebarkan. Maka itu amanah, nggak boleh kita sebarkan. Ya, karena itu amanah. Ini pengertian amanah. Kemudian selanjutnya, hukum amanah. Al-amanah min wajibin syar'i. Amanah termasuk yang diwajibkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalilnya, yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa tadi yang sudah kita baca di ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan, melaksanakan amanah kepada ahlinya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman, "Falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Maka kerjakanlah, laksanakanlah alladzi utumina amanatahu, bagi yang diberikan amanah. Jadi ketika diberikan amanah,
wajib untuk dilaksanakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanah lahu. Tidak ada keimanan bagi siapapun yang tidak amanah. Wala dinan liman la ahidalahu. Dan tidak ada agama bagi siapapun yang tidak menunaikan janjinya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, addil amanah ila man i'tamanaka. Kerjakanlah, laksanakanlah amanah yang telah diberikan kepadamu. Wala takhun man khonaka. Jangan sekali-kali berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda orang munafik adalah apa? Wa idza tumina khona. Ketika diberikan amanah dia khianat. Ya, jadi ingat, termasuk tanda-tanda orang munafik, ketika dia kasih amanah dia khianat. Tidak dijalankan amanah itu dengan baik. Waliyadzubillah. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Kemudian jamaah sekalian rahmati oleh Allah, al-amanah hiya khulqun jalil min akhlaqil Islam. Amanah itu termasuk akhlak, salah satu dari akhlak seorang muslim. Ya, yang mana amanah itu Allah sudah berikan kepada kita umat manusia. Ya, sampai bainama rafadat as-samawat wal ardh, bahkan langit dan bumi pun tidak sudi untuk menerima amanah. Hanya kita manusia yang siap untuk menerima amanah. Ya, Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh wal jibala fa'abaina. Kata Allah, kami berikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, fa'abaina. Maka kemudian makhluk-makhluk Allah tadi semuanya nggak mau menerima amanah. Ya, ayyahmilna, mereka nggak mau menerima amanah. Kenapa? Wa asfaqna, karena merasa keberatan dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan, tapi kita manusia siap untuk menerima amanah yang Allah berikan. Innahu kana zaluman jahula. Ya, itulah manusia. Ya, zaluman jahula, walaupun sejatinya manusia itu adalah makhluk yang zalum dan jahul. Makhluk yang zalim, suka berbuat kezaliman, dan jahula, yaitu makhluk yang tidak mengerti, tapi siap untuk mendapatkan amanah walaupun dia nggak tahu, walaupun dia bukan ahlinya, tapi ketika diberikan amanah itu wah, siap saja. Bahkan banyak di zaman kita sekarang ini orang yang bukan ahlinya, tapi dia malah menunjuk dirinya untuk menerima amanah itu. Udah saya aja, biar saya aja. Padahal dia bukan ahlinya. Ya inilah manusia. Kenapa? Karena zaluman jahula, kata Allah. Karena memang manusia itu memiliki sifat zalum, suka menganiaya, suka berbuat zalim, dan juga jahul, nggak mengerti. Padahal amanah itu sesuatu yang berat. Langit bumi saja nggak siap untuk menerima amanah. Tapi manusia ya udah bukan ahlinya, malah justru minta-minta amanah. Waliyadzubillah. Ya inilah manusia. Ya, tuh pilih saya dan sebagainya. Ya. Kemudian al-anbiya wal amanah. Siapa manusia yang paling amanah yang ada di muka bumi ini? Jawabannya adalah al-anbiya. Mereka para nabi dan para rasul. Al-anbiya war rusul hum amna'ullah fi ardihi. Para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling amanah di muka bumi ini. Ya, karena memang salah satu syarat ya wajib menjadi seorang nabi dan rasul itu harus memiliki sifat amanah. Kama qala Hud alaihissalam, sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu perkataan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud? Uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku menyampaikan kepada kalian risalah Allah, dan saya termasuk nasihun amin,
seseorang yang senantiasa memberikan nasihat dan orang yang dipercaya atau orang yang amanah. Kemudian juga sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada raja yang memerintah negara Mesir saat itu, wa qalal maliku tuni bih astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika Nabi Yusuf meminta kepada raja Mesir saat itu jabatan sebagai bendahara negara atau bendahara kerajaan. Ya, kenapa? Karena beliau mengatakan kepada raja Mesir saat itu bahwasanya beliau adalah seorang yang makinun amin, orang yang amanah. Ya. Jadi memang dari kisah Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihissalam, dari dalil ini memang ada sebagian ulama mengatakan boleh kita meminta jabatan. Tapi syaratnya yang pertama kalau kita memang orang yang sesuai dengan ahli kita tahu kita punya kemampuan di bidang itu, maka boleh silakan. Ya. Contohnya misalnya Pak Cucu merasa, wah saya ahli azan ya, boleh dia minta kepada ketua DKM, Pak DKM tunjuk saya sebagai muadzin Masjid Al-Ikhlas, boleh. Kenapa? Karena merasa ahlinya, boleh. Ya. Kemudian yang kedua merasa amanah ketika sudah diberikan tugas dilaksanakan, jangan sampai dah minta dijadwal tapi ternyata ketika sudah masuk waktu sholat kok nggak kelihatan Pak Cucu kemana ini. Ya. Nabi Yusuf ketika meminta jabatan dua hal ini beliau penuhi. Yang pertama beliau ahli di bidang itu, kemudian yang kedua beliau amanah, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada beliau tugasnya. Ya. Jadi kalau hal ini terpenuhi, sebagian ulama mengatakan boleh kita meminta sesuatu jabatan kepada siapapun, boleh. Tapi syaratnya tadi dua hal ini harus dipenuhi dulu. Kalau dua hal tadi tidak terpenuhi, yang pertama sudah bukan ahlinya, kemudian yang kedua dia termasuk orang yang tidak amanah, jangan minta. Ya, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini al-anbiya wa rusul, ya mereka adalah orang yang paling amanah yang ada di muka bumi ini. Kemudian kita lihat bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari sekian nabi dan rasul siapa manusia yang paling amanah? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling amanah bihamli risalatil Islam, di dalam membawa risalah Islam. Maksudnya di sini apa? Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Semua beliau sampaikan kepada umatnya. Kenapa? Karena itu bagian dari amanah. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ya, surat Abasa, kalau seandainya Rasulullah mau menyembunyikan sebagian ayat suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, pasti yang paling pertama beliau sembunyikan adalah surat Abasa. Kenapa? Karena surat Abasa adalah surat ayat yang Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika Rasulullah memalingkan wajahnya, ya, ketika datang kepada beliau seorang yang buta dan sebagainya. Ya. Kalau Rasulullah tidak amanah, mungkin bisa saja surat Abasa tidak beliau sampaikan kepada kita umatnya. Tapi karena beliau memiliki sifat amanah, beliau sampaikan. Ya, ini. Kemudian yang kedua, laqaba qablal bi'tsati bis-shadiq al-amin. Apa gelar yang didapat oleh Rasulullah bahkan sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul? Al-amin. Orang yang amanah. Coba, gelar itu diberikan oleh penduduk masyarakat kota Mekah. Ya, bukan gelar yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan atau universitas, tapi oleh masyarakat. Karena saking amanahnya Rasulullah sampai beliau diberikan gelar Al-Amin. Bahkan masyarakat kota Mekah berlomba-lomba untuk apa? Menyerahkan barang dagangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikelola oleh Rasulullah. Berlomba-lomba. Saya aja yang Muhammad, ini barang saya aja, kamu jualin, ini barang saya aja. Lomba-lomba. Karena memang saking dipercayanya. Ya.
sampai diberikan gelar sebagai Al-Amin. Kemudian yang ketiga, amanatuhu ma'as Sayyidah Khadijah. Karena sikap amanah Rasulullah, akhirnya Sayyidah Khadijah tertarik dan terpikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang melandasi ya atau yang mendasari Khadijah senang dengan Rasulullah, terpikat dengan Rasulullah? Padahal beliau adalah sebagai seorang bangsawan Quraisy, ya, seorang wanita yang dikenal dengan kekayaannya di kota Mekah saat itu, tertarik dengan seorang pemuda yang nggak punya apa-apa, dengan seorang pemuda yang terlahir dalam keadaan yatim, seorang pemuda yang hidup dalam keadaan miskin. Apa yang melandasi Khadijah kok tertarik dengan Rasulullah? Karena Rasulullah memiliki sifat amanah. Rasulullah memiliki sifat amanah. Sehingga itulah yang menjadikan dasar, yang menjadikan sebab Khadijah tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Khadijah pun mau, ya, dan rela Rasulullah menikahinya, ya. Karena sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, awwala ma da'a ilaihil amanah. Bahkan yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Mekah, di samping menyampaikan tentang masalah tauhid dan kesyirikan, yang pertama beliau sampaikan juga tentang masalah amanah. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, termasuk salah satu sahabat yang diutus saat itu adalah sahabat Ja'far, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka kemudian ketika Ja'far tadi ditanya oleh Raja Najasyi, ya, tentang Rasulullah SAW, beliau mengatakan, dulu kami hidup dalam keadaan jahiliyah, dulu kami menyembah berhala, dulu kami suka melakukan pembunuhan dan sebagainya, suka menumpahkan darah, suka melakukan, ya, pencurian dan sebagainya. Tapi kemudian ketika datang Nabi dan Rasul ini, kami dirubah 180 derajat. Bahkan Nabi dan Rasul ini mengajarkan kepada kami untuk memiliki sifat amanah. Nah, jadi Rasulullah awal-awal ketika beliau dakwah, ini yang beliau sampaikan tentang masalah amanah. Bahkan yang kelima, syahida bi amanatihi a'da'ihi qabla asdiqaihi. Musuh-musuh beliau pun mengakui tentang bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sufyan, ya, bin Harb, salah seorang pemuka Quraisy, ya, ketika bertemu dengan, ya, raja yang ada di Romawi, ketika ditanya tentang sosok Rasulullah, dia mengakui. Dia mengatakan saat itu ketika belum masuk Islam, dia mengatakan, ya, Nabi dan Rasul yang kamu katakan kepada kami itu adalah orang yang sangat amanah. Ya, bahkan kami memberikan dia gelar Al-Amin jauh sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling amanah. Bahkan jauh sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau diberikan gelar sebagai Al-Amin. Ya. Jadi tidak hanya sekedar beliau memerintahkan kita sebagai umatnya untuk amanah, tetapi beliau juga sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang muslim harus memiliki sifat amanah. Kemudian selanjutnya anwa'ul amanah, macam-macam amanah. Yang pertama al-amanah fil ibadah, amanah di dalam ibadah. Tadi kita sudah berikan contoh. Salat, zakat, puasa, haji, ini juga bagian dari amanah yang Allah berikan. Berarti kalau kita nggak sholat, ya tidak amanah. Tidak zakat ketika sudah mencapai nisab dan sebagainya, berarti tidak amanah. Tidak haji ketika sudah mampu, berarti tidak amanah. Ya, karena ini bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi setiap ibadah, setiap kewajiban yang harus kita lakukan itu bagian dari amanah. Kemudian yang kedua, al-amanah fi hifdzil jawarih. Amanah di dalam menjaga anggota tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini bagian dari kenikmatan amanah. Ya, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga, dirawat sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ya kita biarkan anggota tubuh kita seperti ini dalam tanda kutip tidak dirawat. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian badan dan sebagainya. Ini bagian dari amanah di dalam menjaga anggota tubuh yang kita miliki.
Kemudian yang ketiga, hifdzul wada'i, amanah di dalam menjaga barang titipan. Ya, tadi saya contohkan, misalnya Pak Hadi diberikan amanah sebagai bendahara masjid, ya harus dijaga, harus amanah. Ya, jangan sampai 1 rupiah pun ya masuk kantong pribadi, ya nggak boleh. Ya, walaupun 1 rupiah pun nggak boleh. Mudah-mudahan Pak Hadi amanah ya Pak Hadi ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, al-amanah fil amal, amanah di dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Kita ketika sudah diberikan suatu tugas, apapun tugasnya, ya jabatan menjadi Pak RT, Pak RW, kemudian ketua DKM misalnya masjid, kemudian ketua ya di perusahaannya sebagai bos dan sebagainya, maka harus amanah. Bahkan karyawan sekalipun ketika sudah diberikan tugas harus amanah, harus menjalankan tugas tadi dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk ya tadi jangan sampai bolos, jangan sampai telat ketika kerja dan sebagainya, itu bagian dari amanah. Ya, kita saja nggak ingin kalau gaji kita dikurangin sama bos kita, maka jangan sampai kita mengurangi waktu kerja kita. Harusnya masuknya jam 8, ya jam 8 datang. Jangan sampai masuknya jam 8, jam 9 baru datang. Itu namanya nggak amanah. Atau kita menggunakan waktu di mana kita bekerja untuk hal-hal di luar pekerjaan, itu juga nggak amanah. Ya, dari jam 8 sampai jam 4 harusnya bekerja, malah nongkrong di warung kopi misalnya. Itu nggak amanah namanya. Ya, atau melakukan tugas-tugas yang lain, itu nggak amanah. Ya, jadi amanah di dalam pekerjaan ya harus benar-benar ya sesuai dengan ya perjanjian yang kita lakukan dengan tempat di mana kita bekerja. Kemudian yang selanjutnya, al-amanah fil kalam, amanah di dalam berbicara. Maksudnya apa? Bicaralah hal-hal yang baik, hal-hal yang dibutuhkan. Jangan berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Dijaga lisan kita. Ini bagian dari amanah. Kemudian al-mas'uliyatu amanah. Segala apapun yang diberikan tanggung jawab kepada kita itu adalah amanah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwasanya kalian itu semuanya ra'in, ya sebagai penanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab. Kullukum mas'ulun, dan nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang ada di bawah pertanggungjawaban kita. Ya, sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga ada tanggung jawabnya. Sebagai seorang istri ada tanggung jawabnya. Sebagai seorang anak ada tanggung jawabnya. Semua ada tanggung jawab masing-masing. Dan tanggung jawab tadi itu semua dinamakan amanah. Kemudian juga al-amanah fi hifdzil asrar, termasuk amanah adalah menjaga rahasia. Kalau sudah namanya rahasia ya dijaga, jangan diomongin ke orang lain, jangan dibicarakan, jangan disampaikan kepada yang lainnya, hatta kepada keluarga sendiri pun nggak boleh. Ya, kita lihat dalam sebuah kisah, pernah suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau dikenal sebagai sahabat yang menjaga rahasia Rasulullah. Sampai ketika ada sahabat-sahabat yang lain yang minta kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah ceritakan apa saja rahasia yang Rasulullah sampaikan kepadamu. Beliau nggak sampaikan. Hatta kepada sahabat Umar bin Khattab pun beliau nggak sampaikan. Kenapa? Karena ini rahasia, nggak boleh. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an diberitahukan oleh Rasulullah sesuatu, ya Rasulullah membisikkan sahabat Anas bin Malik sesuatu, maka kemudian ibunya mengetahui, sama ibunya ditanya, ya Anas, apa tadi yang dibisiki oleh Rasulullah? Maaf ibu, karena ini rahasia, saya tidak akan memberitahukan kepadamu. Karena ini rahasia, walaupun kepada ibunya sendiri. Ya, kenapa? Karena ini rahasia. Jadi nggak boleh ya menyampaikan rahasia kepada orang lain. Kemudian al-amanah fil bai', ya, amanah di dalam jual beli. Ya, jadi bagi bapak-bapak yang punya profesi sebagai pedagang harus amanah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang pedagang, dia menjual barang dagangannya buah. Kemudian buahnya itu basah karena air hujan, tapi sama dia disembunyikan di bawah tumpukan buah. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin memilih buah, beliau lihat, kok buah ini basah.
beliau ambil. Ini, karena ditumpukan beliau ambil. Rasulullah tanya, ya sahibat ta'am, kenapa ini? Kemudian penjual tadi mengatakan, ya Rasulullah, kena air hujan buah ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am, jangan taruh di bawah, jangan kamu sembunyikan, ya, tapi taruhlah di atas sampai orang bisa melihatnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang berbohong, berdusta, berlaku curang, maka dia bukan golongan kami. Ya, buah-buah yang busuk taruh di bawah, jadi kita milih nggak nyadari sampai rumah lah busuk buahnya, nggak boleh. Ya, harus amanah di dalam melakukan jual beli. Kemudian juga apa? Al-amanah, ya, amanah di dalam, ya, jabatan ataupun kedudukan yang diberikan harus amanah, ya. Kita ketika sudah diberikan jabatan, ya, kedudukan, ya, harus amanah. Kalau memang nggak sanggup, maka katakanlah di awal kalau tidak sanggup, jangan saya tidak siap, selesai. Tapi kalau sudah menerima berarti sudah merasa sanggup. Kalau sudah merasa sanggup, ya amanah harus dijalani, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi, ya, beberapa majalul amanah, beberapa macam-macam amanah. Kemudian yang terakhir, fadlul amanah, keutamaan amanah. Wa qad asnallahu ibadahul mu'minin bihifdzihim lil amanah. Allah telah memuji hamba-hambanya yang beriman ketika mereka menjaga amanah-amanah mereka. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 32 Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah mereka. Ya, jadi ketika diberikan amanah dia jaga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah dalilun ala kamalil iman, termasuk keutamaan amanah adalah bukti sempurnanya keimanan seseorang. Kemudian asasun wa martakazun likullil awamir, amanah adalah puncak keberhasilan seseorang di dalam suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau kita ingin pekerjaan kita sukses, ya, berhasil, maka harus memiliki sifat amanah. Kemudian sababun fintisyaril amni, amanah juga adalah sebab, ya, tersabarnya keamanan, kedamaian di dalam lingkungan kita. Kemudian sababun fi siyadati huquqin nas, amanah juga termasuk sebab tercapainya hak-hak yang didapat oleh manusia pada umumnya. Kemudian sababun linaili mahabbatin nas, amanah juga sebab mendapatkan kecintaan oleh sesama manusia. Itu tadi beberapa, ya, fadilatul amanah, keutamaan amanah. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, sebelum kita akhiri, ya, kajian kita pada pagi hari ini, mari jadilah orang-orang yang amanah sebisa mungkin. Kalau kita memang nggak bisa menjalankan amanah itu dengan baik, paling tidak kita meminta maaf kepada orang. Maaf ya, saya tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, ya, sebagai pemimpin, ya, sebagai penanggung jawab misalnya, maka sampaikan secara baik-baik, ya, jangan sampai, ya, kabur, ya, jangan sampai menghilang, ya. Jadi kalau memang nggak bisa menjalankan amanah dengan baik, maka sampaikan permohonan maaf secara baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjalankan amanah kita dengan baik. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah juga termasuk orang-orang yang mudah ketika nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.